Ya, ini pertemuan Big Data Analysis yang pertama 18 Maret. Presensinya sudah saya share. Kemudian materi, ini kita santai dulu tapi tidak mengurangi semangat ya. Saya lihat kelasnya growing, artinya interest mahasiswa makin besar terhadap kuliah di sains data, begitu. Nah, semoga teman-teman yang sudah join di kuliah ini, yang dari S1, ketika mau ambil sains data, bisa diakui ya, sistemnya begitu ya. Semoga bisa diakui. Kemudian saya buka materinya, slideshow, pertemuan, poin-poinnya aja. Nanti saya akan share YouTube-nya di grup sehingga bisa mengulang kembali, gitu ya. Nah, ini fokus pertemuan kali ini tadi yang pertama sudah dikerjakan, yaitu sharing persiapan praktikum ya, bahwa platform yang digunakan minimal 2 itu untuk mencoret-coret coding itu dengan Jupyter, coding programnya Python dan Colab. Ya, jadi kalau Colab ini untuk kita tanpa menginstal, tapi mengapa perlu ada instalasi yang lokal? Karena kadang-kadang kita perlu melakukan coding untuk hal yang lebih besar gitu ya, datanya lebih besar begitu, dan kadang-kadang kita perlu bekerja lokal begitu ya. Nantinya kalau teman-teman mau dalam proyek yang kegiatan yang sesungguhnya ya. Nah, ini kok terklik ya. Nah, kemudian RPS ini sebagai bagian utama dari kuliah, tetapi nanti RPS-nya ini dinamik ya. Jadi ini hanya persyaratan bahwa kita sudah menyiapkan. Bahkan RPS ini tidak diketik satu-satu ya. Dikoding oleh Pak Surya, kemudian keluar kata-kata rangkaian RPS-nya. Begitu ya. Nah, berarti nanti teman-teman bisa belajar nanti ya bagaimana melakukan membuat perencanaan dengan coding gitu, sehingga kata-kata kuncinya aja yang dimasukkan, kita tidak menggunakan kata-kata sendiri tapi dengan coding. Nah, nanti dibuat jadi semacam membuat ChatGPT gitu ya. Kemudian target luaran BDA ya, ini berbasis project, artinya mahasiswa mulai dari sekarang boleh mempunyai data yang misalnya dari skripsi atau dari rencana tesis yang S2 atau yang akan skripsi, menggunakan pertemuan ini sebagai ajang eksplorasi data. Ya, datanya boleh dibikin seruat mungkin. Ada data yang numerik, data gambar, data teks, data suara, silahkan. Ya. Dan disitulah kenapa mata kuliah Big Data Analysis itu muncul, karena variasi data yang sangat heterogen. Dan kemudian tiap bulan teman-teman share hasilnya nanti lewat Evlen. Dari metode yang diperkenalkan itu, bagaimana mengimplementasikan terhadap data yang diambil, yang digunakan, atau data yang diberi oleh dosen. Jadi artinya kita tidak membatasi data yang dari kami, tapi mahasiswa boleh membawa data permasalahan yang dihadapi sekarang. Misalnya dari kuliah mana gitu, atau dari skripsi begitu ya, atau dari rancangan skripsi gitu, silahkan ya. Mungkin dari FTech itu ada misalnya belajar sinyal, mau diolah dalam PDA gimana, nah, itu silahkan ya. Tapi jangan plagiat dalam penugasan ya, plagiat dalam penugasan karena kita punya Turnitin untuk mendeteksi. Ada plagiat AI maupun plagiat yang bukan AI. Jadi yang plagiat bukan AI itu kalau ada
pekerjaan tugas yang ada di internet, kemudian teman-teman langsung kumpulin aja gitu, ya. Atau mungkin diedit sedikit kemudian dikumpulkan. Nah itu semester lalu ada yang melakukan seperti itu. Ya, tapi karena kita tidak ada janjian, saya hanya menurunkan nilainya. Tapi ini kita janjian berdampak penilaian 0 atau E pada perkuliahan ini ya. Jadi lebih baik teman-teman mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada dosen, ini gimana, terus cek plagiarisme bisa dari Turnitin, dari perpus juga bisa ya. Begitu ada akun untuk mahasiswa dan juga mahasiswa di sini dilatih untuk menarasikan datanya. Nah, karena sekarang ada banyak platform untuk hal itu, dipersilahkan menggunakan. Misal menggunakan ChatGPT boleh, kemudian tata bahasanya dengan Quillbot, grammar boleh kalau harus dalam bahasa Inggris. Nah, itu dipersilahkan ya. Jadi itu jadi kita kuliah kita langsung pikirkan luaran kuliahnya saya apa ya gitu ya. Seperti itu supaya punya dampak multiplier effect. Jadi bisa untuk sebagai report bagi mahasiswa yang senang lomba bisa untuk lomba. Begitu ya, bagi mahasiswa yang skripsi bisa langsung material bimbingan ya. Itu dipersilahkan. Itu versinya saya. Mungkin Pak Surya nanti menambah PR-PR mingguan gitu ya. Jadi yang project itu saya, yang tugas mingguan itu mungkin Pak Surya dari sisi codingnya ya. Jadi saya ingin memanfaatkan pertemuan ini sebagai hasil karya, tugas akhir atau publikasi, kemudian dapat bertemu secara langsung di rumah dosen atau di IOT Lab dengan jadwal yang disepakati. Jadi bisa japri ya. Seperti itu. Jadi sekalipun sifatnya online, kita berharap bisa pernah bertemu lah gitu ya. Termu darat paling tidak. Terutama ini karena yang S1 lebih banyak. Ya, mungkin bisa bertemu darat dari versi sharing materi, nanti kemudian yang online yang mendengarkan S2 karena di luar kota, di luar pulau gitu ya. Oke, itu. Nah, oh ya, saya lupa ini hanya aktivitas kita seperti itu sederhana ya. Kita masuk ke big data analisis. Itu RPS-nya dulu ya. Ini sebagai syarat ya. Jadi ini RPS-nya ini tidak diketik secara secara manual ini. Karena kita orang data science ya ngetiknya ini di coding gitu, ada coding untuk menerbitkan RPS begitu ya. Dan ini adalah rumah besarnya atau rincian materi yang dibagikan ya pada kegiatan ini. Nah, biasanya di kuliah ini ada pengenalan database. Biasanya kami mengundang dosen tamu. Nah, tapi karena tidak dalam penjadwalan secara khusus, maka database ini mungkin nanti diisi oleh mahasiswa S2 ya yang mengerjakan proyek yang sudah bekerja begitu, tapi mengerti tentang MySQL ya. Kemudian nanti juga ada pengenalan PySpark ya. Teman-teman ada Python, sekarang di sini ada PySpark. Kemudian mesin learning di mana kita menggunakan versi scikit-learn, di mana itu library-nya sudah terdesain secara bagus sehingga kita hanya menggunakan begitu ya. Jadi tidak membuat library sendiri. Ya, ini sebagai informasi bagi yang S2 Data Science, kalau yang versi internasional itu membuat library sendiri. Jadi ini sebagai pembanding begitu.
ya, karena ada mahasiswa S2 di luar negeri sana, tapi sekarang sedang S3 ya, ada S3 data science, jadi buat library sendiri, tapi di sini kita masih menggunakan ya. Semoga 5 tahun ke depan sudah ada yang membuat sendiri ya. Kemudian ini teknik-teknik yang sebetulnya sudah ada di machine learning seperti regression, classification, clustering, dimensionality reduction, misalnya principal component analysis, kemudian introduction to natural language processing, pengolahan data yang sifatnya teks itu biasanya dengan NLP ya. Misalnya di UKSW ini sebetulnya yang ahli tentang machine learning tuh siapa sih gitu. Misalnya ya, kalau istilah di TI itu biasanya scraping data gitu ya. Nah, itu bisa membaca data dengan NLP misalnya begitu. Ya, kemudian sedikit kenalan dengan neural network. Kelanjutan dari kuliah ini nanti dikemas dalam neural network yang lebih meruncing begitu ya. Nah, jadi ini kata-kata kuncinya yang ada yang kita pelajari begitu, dan sudah ada buku mesin learning yang dibuat oleh Andy Offset yang saya menulis ketika belajar tentang mesin learning. Bukunya yang diterbitkan oleh Andy Offset. Nah, itu silahkan untuk membeli untuk melihat ya, melihat. Itu murah, saya lupa berapa tapi ada diskon gitu. Dan ada juga tentang big data analysis sendiri. Ya, terbitan Andy Offset juga ya. Mungkin saya tunjukkan aja di sini. Nah, ini dari pengalaman mahasiswa S2 yang pertama kali belajar Python, dia baca teorinya di sini ya. Andy Offset. Kok enggak muncul nih. Nah, ini pemrograman Python untuk ini ya. Di Google Book. Nah, ini murah nih, berapa sih? Juni 2020. Jadi ketika FSM buka master, ini diperkenalkan ya. Jadi saya juga sedang belajar, tapi biasanya yang sudah S2 kemudian lebih pinter dari saya buat codingnya, karena mereka melakukan coding lebih banyak. Saya hanya keperluan kuliah saja ya, saya tidak banyak di project secara lebih detail. Jadi menurut pengalaman mahasiswa, mereka menggunakan ini, kemudian baca sekilas, kemudian juga tentang instalasi Python-nya tapi dengan Anaconda ya di sini itu ya. Tapi sekarang ada Miniconda begitu ya. Jadi silahkan itu untuk selengkapnya bisa dilihat. Saya lupa ya, cuma 46.000 atau apa gitu, saya lupa. Itu ya. Oke. Baik, jadi ini di sini ada beberapa kajiannya ya. Contohnya dan matematikanya bagaimana detailnya begitu. Kalau lihat dari buku tuh kita bisa lihat teori secara keseluruhan ya. Kalau dari internet biasanya terpotong-potong begitu ya. Baik, itu kira-kira. Dan buku yang machine learning itu juga sudah ada ya, machine learning dengan Python gitu ya. Andy Offset Parusip ya, silahkan. Ini belum nih Gramedia. Pengenalan machine learning dengan Python. Oh, ini orang lain ini juga ada ya. Saya lupa saya taruh di Your First Machine Learning and Python Step by Step ya, bukan ya. Nanti bisa dicek atau saya share di grup ya linknya. Begitu. Itu yang menurut teman-teman yang waktu kuliah diawali dengan baca ini, mereka mendapat insight
teorinya gitu lebih baik ya. Jadi silahkan untuk bisa membaca buku. Nah, sedangkan saya mengambil materi buku itu dari macam-macam gitu yang akan saya share mengawali di sini gitu ya. Oke, yang di RPS tadi, jadi itu kira-kira yang RPS mana tadi? Oh ya, ya. Jadi di sini kemudian kita ikutin saja ya. Kadang-kadang mungkin karena dinamika kelas mungkin tidak urut atau PAISPAK tuh apakah pernah diperkenalkan selama kuliah? Saya lupa, tapi waktu pelatihan saya pernah memberikan itu PAISPAK di sini ya. Nanti melihat perkembangan kelas, apakah itu nanti dibagikan atau tidak begitu ya. Nah ini ya, nanti bisa juga teman-teman mungkin diminta untuk berkuliah berkelompok kelas 2 orang, tapi dari sharing mahasiswa kalau tugas kelompok biasanya sulit bertemu ya, sulit bertemu. Jadi bisa 2 orang tapi bisa sendiri gitu ya. Kalau yang berkelompok biasanya yang kerja saling membantu, saya ini, saya yang analisis, saya yang cerita, misalnya begitu, itu boleh. Maksimum 2 orang kata Pak Surya ya. Oke, dan ini di RPS-nya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Yang terjemahkan juga komputer, jadi kita tidak ngetik sendiri yang ini, tapi sudah tertata dengan baik. Jadi mungkin ada yang tata bahasa yang agak asing, mohon maaf mungkin ya terjemahannya big data analisis, pengolahan analisis data besar, gitu diterjemahkan tidak menarik ya. Nah, baik ya, jadi ini beberapa tujuan dari pembelajaran, begitu ya. Tujuan, kemudian ada project, scope projectnya. Tadi kita update scope project itu tergantung dari mahasiswa. Tapi nanti kami akan memberi contoh data yang sebagai rangkaian dari bagaimana sih caranya mengolah gitu ya. Nah, di sini biasanya ada project timeline dan seterusnya. Itu tadi saya sampaikan kita dinamik ya. Karena kita hanya efektif 4 bulan. Ini bulan Maret ya. Maret pun sudah pertengahan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi efektif 4 bulan atau 5 bulan atau 4,5 gitu. Tapi di sini didesain untuk 6 bulan. Ya, begitu ya. Jadi ini ada beberapa penjelasan di bawah tentang nilai project, mohon diabaikan gitu ya. Presentasi project juga perlu ada, kemudian ada pustaka-pustaka yang teman-teman bisa rujuk atau membaca cepat atau bisa bertanya cepat dengan platform yang ada ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan Mbak Kristina supaya berinteraksi. Jelas enggak yang saya sampaikan? Jelas, Bu. Baik ya. Jadi kita mulai bagian yang pertama, apa itu big data ya, pengenalannya tadi tentang untuk praktikum dan apa itu big data. Ini di buku saya tidak saya tulis ya, enggak salah ya. Tapi ini apanya yang big gitu ya. Di internet tentu sudah banyak, tapi mungkin ini perlu kita kemas bersama-sama, kita ulas ya. Pernyataan big tentunya pertanyaannya apanya yang big. Kemudian seberapa big dikatakan big ya, seberapa besar dikatakan itu besar ya. Dan kenapa ini menjadi kajian. Itu yang utama ya. So, kita lihat bahwa kita sering berurusan dengan data ya.
data apa? Misal foto. Wah, ini paling gampang ya. Foto. Ya, terus kuliah semacam ini. Ya, ini saya harus mendownload di lokal, kemudian saya upload di YouTube, kemudian saya hapus karena kami penggunaan drive-nya dibatasi, nggak bisa lagi nyimpen sebanyak yang dulu. Google promosi boleh pakai sebanyak-banyaknya tanpa bayar. Nah, setelah kita tergantung, kita harus batasi penggunaannya, kalau enggak bayarnya mahal sekali gitu. Jadi ini kami hanya dapat 20 giga ya. Nah, jadi salah satu big data itu salah satu ya seperti ini tadi ya, recording yang kita buat. Jadi itu berarti ada suara, kemudian di dalamnya ada video, kemudian mungkin foto, kita sering foto di media sosial. Kemudian mengapa itu perlu dianalisis ya. Dan tadi saya katakan apa itu yang big ya. Nah, kalau di sini misalnya kita punya, kalau ditulis di sini tentang platform streaming musik, Spotify, kemudian Netflix misalnya gitu ya. Di sini memiliki hampir 96 juta pengguna, menghasilkan sejumlah besar data setiap hari. Ya. Nah, sehingga platform berbasis cloud secara otomatis menghasilkan lagu yang disarankan. Ya, jadi ada tentang lagu. Kemudian ada rekomendasi yang secara cerdas atau smart berdasarkan apa? Kesukaan ya. Kemudian bagaimana itu dibagikan, kemudian riwayat pencariannya dan banyak lagi. Nah, itu yang menjadi hasil dari analisis big data. Ya, misalnya kalau kita ikut seminar misalnya, itu kemudian kita mendapat email yang banyak sekali, ya, dari luar apa gitu ya. Jadi karena ternyata data kita itu kemana kita pergi itu terbaca, ya. Nah itu ada beberapa orang atau beberapa banyak orang pengembang platform untuk mempromosikan produknya dengan membaca media sosial kita misalnya. Ya. Ada yang di sini menggunakan Spotify? Ada enggak? Netflix itu ya. Spotify? Kristina ada? Kristina pakai? Ya, Spotify, Pak. Bu. Biasanya dapat rekomendasi yang teratas apa yang disukai, kemudian riwayat masa lalu gitu ya? Ya, dapat. Ya, dapat. Nah, itu salah satunya ya. Itu anjang pekerjaan juga nantinya ya. Jadi bagaimana memfilter data, mengumpulkan data, kemudian mengolahnya untuk menjadi sumber informasi. Nah, sekarang apa itu big data? Sejauh ini kami mencatatnya di identifikasi data yang dalam 5V ya. Kalau beberapa tahun sebelumnya itu adalah 4Vs gitu. Sekarang 5Vs. V ya. Volume, jadi volumenya yang besar, velocity-nya yang besar, variety-nya yang besar, veracity-nya yang besar, dan value-nya yang besar. Ya. Nah, apa itu masing-masing komponen? Ya, kalau volume mungkin teman-teman sudah paham ya. Volume besar. Nah, volume dalam arti muatan data ya. Seberapa besar nanti kita bisa lihat ukuran data sekarang ini sebesar apa ukurannya ya. Salah satunya dalam sekian gigabyte. Apakah hanya gigabyte? Ternyata urutannya tidak sampai hanya di situ saja ya. Itu salah satu. Jadi ukuran data atau
metrik data, mengkuantifikasi data itu dalam byte gitu ya. Kemudian velocity ya. Jadi data yang harus cepat atau segera diproses ya. Misalnya ada mahasiswa S2 yang berhasil membuat coding untuk klasifikasi sarang burung walet misalnya di perusahaan di PT Waleta di Salatiga ini. Maka kecepatan untuk melakukan klasifikasi itu tidak boleh lebih dari 30 detik misalnya. Ya, saya lupa tanya. Yang penting itu kurang dari 1 menit kalau nggak salah. Ya, begitu sarang burung walet dituang, itu langsung teridentifikasi masing-masing jenis tidak lebih dari 1 menit, sehingga terlihat tiap jenis itu harganya berapa, begitu. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, nah itu tentang kecepatan. Soalnya kalau berlama-lama ya bahaya ya, ngapain gitu ya, seperti itu. Jadi cepat. Nah ini tadi kami siang ke SMA Negeri 1 untuk uji coba alat. Kalau di kantin itu kan biar tabrakan ya, banyak siswa begitu. Nah kami ingin memperkenalkan kantin yang smart. Ya, kami buat namanya IOT QB, Quick Buy. Ya, itu siswa datang membawa makanan, kemudian terbaca gambarnya, langsung terlihat harganya. Ya, cita-citanya begitu karena sekitar 1000-an satu hari ngumpul di kantin. Nah, dalam waktu 15 menit. Nah, itu perlu ada perangkat untuk mempercepat proses jual beli ya. Nah itu sudah bisa dihasilkan, kita tinggal mencari dana untuk membuat alat itu ya. Alatnya perlu ada kamera, laptop, server ya, begitu ya. Terima kasih Pak Yohanes izin keluar. Baik, kemudian ya, V yang ketiga itu variety ya, yaitu bentuk data ya, apakah terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur ya. Misalnya datanya itu apa namanya, numerik semua, nah itu enak ya, terstruktur. Tapi ada yang data numerik, ada yang teks, yaitu berarti string, ada yang campuran, bahkan mungkin ada yang ini tadi teks dengan gambar, bahkan mungkin tidak statis tetapi bergerak ya, dalam kehidupan sehari-hari bergerak ya, seperti itu ya. Misalnya teman-teman pernah lihat mungkin di media sosial membaca face orang berjalan begitu, sehingga teridentifikasi suhu orang tersebut pada jarak tertentu tanpa apa bersentuhan dengan termometernya. Nah, itu ya. Jadi itu tidak statis, dinamis, bergerak ya. Nah, jadi kami juga punya cita-cita untuk di mana parkiran dengan seperti itu, face detection ya. Jadi itu salah satu bagian dari bentuk analisis big data ya. Itu adalah yang ketiga, variety itu tentang bentuk data. Jadi kalau velocity tadi tentang kecepatan data, terus yang pertama tadi tentang volume data ya, tentang keterukuran secara kuantitatif ya. Kemudian velocity ya, kecepatan, variety tentang bentuknya. Kemudian veracity ya, mungkin jarang mendengar ya, menjelaskan data memuat benar tidaknya data ya, benar tidaknya data, hoax atau spam atau tidak spam ya. Jadi keakuratan data, mungkin itu lebih tepatnya begitu. Kemudian value, menyangkut nilai-nilai dalam data yang besar ya.
Jadi value tentang nilai-nilai. Nah, ini ada ilustrasi tentang ukuran data terkait volume. Ya, itu kita punya sekarang exabyte misalnya. Ya, kita 1 exabyte itu 12 megabyte yang terjadi tiap harinya dalam exabyte ya. Kalau zaman saya dulu itu nyimpan data itu sebesar setengah laptop ya, ukuran setengah laptop, disknya, hard disknya ya, misalnya begitu. Dan itu hanya muat mungkin berapa megabyte gitu ya, hanya dalam sekian megabyte, nggak nyampe 12 ya, seperti itu. Mungkin teman-teman orang tuanya masih ada yang menyimpan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sekarang begitu simple ya. Nah, ini sekarang ini ilustrasi tentang kecepatan ya, tadi sudah saya sampaikan, data pasien pada rumah sakit, hasil pengujian pasien ya. Begitu harus diinformasikan segera keputusan apa yang diperoleh dari hasil pengukuran untuk pasien. Nanti kita punya latihan di mana data itu biasanya yang paling sulit untuk kita peroleh, terutama Indonesia ya. Karena memperoleh data itu ada pengujiannya ya, ada izin apalagi kesehatan. Nah, kita akan gunakan data dari internet ya, yang dimana proses teknis dalam machine learning itu bisa kita implementasikan secara edukatif ya, cara pembelajaran. Jadi semua bisa diterapkan ya. Jadi masalah data itu 80% itu dalam pengolahan data adalah masalah bagaimana mendapatkan data yang bisa diolah. Jadi data harus dilabelin dulu atau dibersihkan, ternyata ada yang salah ketik lah dan seterusnya. Itu sekitar 80% aktivitas untuk itu ya. Seperti data sarang burung walet itu labelin kemudian mengenerate data sampai puluhan ribu. Nah, itu contohnya ya. Gimana menghasilkan data puluhan ribu? Enggak mungkin moto puluhan ribu ya. Nah, itu ada nanti latihannya. Kalau semoga sempat ya. Semoga sempat untuk data gambar ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ilustrasi data terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur ya. Tadi saya sampaikan kalau numerik semua misalnya ya. Semi terstruktur ada teks, kemudian ada bentuk yang lain begitu. Kemudian ada yang tidak terstruktur, ini digambar dengan data yang campuran, ada gambar, ada yang teks, kemudian ada yang numerik ya, seperti itu. Belum lagi kalau yang time dependent ya. Pak Yohanes itu punya data numerik tentang pengukuran suhu, kelembapan, banyaknya partikel udara dengan alat sensor yang dibuat, dan itu time dependent ya, time dependent atau bergantung waktu ya. Dalam 1 bulan profil suhu Salatiga atau lokasi di mana alat ditempatkan itu bisa terdokumen. Kemudian bagaimana prediksi 1 hari ke depan tentu lebih baik, 2-3 hari ke depan seperti apa itu ya. Ini tentang variety, veracity ya. Nah, ini ya veracity tentang ketepatan data. Ini ilustrasinya cantik, saya suka ya. Ketepatan data. Nah, sekarang yang lagi rame ya. Apa tadi? Yang data pemilu itu kan ya. Data pemilu ya. Kami juga jadi terinspirasi nih bagaimana mungkin yang FTI bisa ya belajar untuk mengenerate perangkat untuk membaca kertas pemilu ya, coblosan gitu, langsung di scan terbaca mana yang dicoblos gitu ya. Tentu ukurannya tidak besar-besar itu ya. Kami terpikir seperti itu supaya
tidak diragukan ya, setelah mesinnya bisa mendeteksi dengan baik, begitu ya, yang mana yang dicoblos, area itu sudah teruji, kalau pindah lagi, pindah area juga jelas gitu kan, ya, karena pada waktu pemilu bisa jadi misalnya lengah ya, yang dicoblos misalnya Pak Anies misal ya toh, tapi yang dibaca oh ini Prabowo misal begitu ya, saya tidak termasuk tim, mungkin kalau ada mahasiswa di sini bisa tahu ya kronologisnya, kenapa bisa rame antara kertas dengan yang dilaporkan bisa berbeda ya, sampai sekarang kita bisa lihat situasinya di berita, banyak pergolakan terkait dengan hasil pemilu ya. Nah itu karena kita masih manual ya. Nah quick count itu salah satu yang kami tidak tahu bagaimana itu bekerja, tapi intinya di balik itu adalah tentang sampling. Sampling yang dianggap cukup mewakili penduduk Indonesia dan biasanya tidak jauh dari sampel yang diambil. Gitu ya. Misalnya kalau sampel yang diambil itu kelompok yang memilih Prabowo semua gitu ya, misal. Kemudian hanya 1, 2, 3 atau berapalah gitu ya, hanya 0,1% yang memilih Pak Anies misalnya ya. Nah sampelnya diambil yang dari situ untuk mewakili semua ya. Nah jelas saja bahwa yang terpilih sebagian besar adalah Prabowo. Jadi jangan harap yang mewakili memilih Ganjar akan terwakili dari sampel itu ya. Nah jadi teknik pengambilan sampel itu pun kenapa perlu dipelajari ya, itu seperti itu. Nah quick count itu sudah teruji begitu ya selama ini ya, teruji selama ini. Nah saya tidak tahu apakah di balik sana ada permainan dalam pemilihan sampel. Ya itu di luar pemahaman saya ya. Jadi kita tidak lari ke politik, tetapi ini salah satu kasus big data yang bisa menjadi isu yang menarik untuk kita bisa kerjakan gitu sebetulnya ya. Misal teman-teman bisa membuat kertas HVS aja dibagi menjadi 9 berarti ada 9 orang calon ya. Kemudian di mana area dicoblos harus di mana, yang itu menjadi area untuk nanti terbaca oleh sistem, sehingga ketika area tertentu tercoblos maka akan ada sistem itu akan memberikan informasi, oh misalnya kotak yang pertama ya siapa, karena kita misalnya untuk calon-calon itu DPR itu kan banyak gitu ya, satu kertas itu banyak sekali itu, saya lupa berapa itu. Nah itu salah satu ya kasus yang saat ini sedang up to date terkait dengan big data. Nah saya ingin ya teman-teman bisa mungkin punya ide semacam itu, kemudian dikemas dalam sebuah project ya. Oke. Contoh ilustrasi yang terkait value ya tadi jadi agak seperti hampir sama seperti yang di atas, cuman ini yang menyangkut nilai-nilai yang terdapat di dalam data. Ada masalah nilai deteksi virus, ada tidaknya virus gitu ya. Kemudian bagaimana perlakuan benar tidaknya gitu ya. Terus tentang bagaimana memberi tentang biaya misalnya ya, biaya menurun gitu ya, pendapat tentang biaya menurun. Jadi ini contoh bagaimana tentang nilai yang ada pada data ya. Mungkin saya bisa tunjukkan nanti contoh list datanya ya, yang terakhir yang nantinya kita bisa cermati ya. Nah, ini di sini ada info. Facebook itu menghasilkan lebih dari 500 terabyte. Ya, terabyte yang mencakup gambar, video, pesan, dan mungkin sekarang lebih banyak lagi ya. Nah, ukuran data ini kita lihat ya di sini ya. Listnya itu 1 kilobyte 10
1024 byte itu 1024 byte itu adalah 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10 byte. 1 megabyte 1024 kilobyte dan seterusnya ya. Sampai di byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. Ya, ini ukuran data dan satuannya. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar bagaimana komputer kuantum melakukan perhitungan, ini ngeri sekali ya. Misalnya saya lupa ukuran komputer kuantum, tapi dari informasi pembicara waktu itu bahwa pekerjaan sekian ratus tahun bisa dikerjakan dalam waktu cepat sekali. Ya, jadi ya yang sederhana sekali, misalnya kita kasih kata kunci di ChatGPT, yang harusnya mungkin kita mengetiknya hanya dalam waktu bisa sampai 1 jam, tapi itu bisa terketik dalam waktu 1 menit, misal begitu ya. Nah, itu menjadi tantangan pendidik bagaimana kompetensi mahasiswa masih bisa terdeteksi original dari karya mahasiswa karena adanya ChatGPT begitu ya. Saya pernah mencoba untuk menulis buku dengan kosakata yang saya berikan dalam waktu 5 hari bisa jadi ya, anggaplah jadi itu adalah 200 halaman. Kemudian saya cek dengan Turnitin masih belum terdeteksi plagiat maupun belum terdeteksi detektor AI ya. Jadi ada yang terdeteksi AI ya, itu pun juga tidak boleh. Ya, jadi harus ada parafrase dan seterusnya. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia ternyata database itu belum banyak, ya, belum banyak sehingga dengan kosakata yang kita rangkai untuk menjadi kata kunci dalam menyusun sebuah teks itu masih terbaca original. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi silahkan ya memanfaatkan fasilitas yang ada karena kita memang hidup di dunia digital gitu ya, tapi sejauh kaidah-kaidah yang diminta dipenuhi. Oke ya, itu kira-kira jantungnya kenapa big data. Nah, kenapa kami milih Python ya, jadi Python itu sebagai bahasa yang paling populer untuk pengembangan perangkat lunak karena kecepatan dan kinerjanya yang tinggi ya. Kemudian itu tepat untuk big data ya. Jadi karena kemampuan Python untuk berbagai teknologi yang berkembang sekarang juga. Jadi itu bisa agile ya, bisa melakukan adjustment terhadap teknologi yang sedang berkembang. Ya, keuntungannya itu open source, komunitasnya juga besar. Nah, nanti teman-teman di kuliah yang lain mungkin ada yang mengambil data mining untuk yang S1 itu diperkenalkan R, juga open source. Ya, komunitasnya juga besar, tapi namanya juga R. R itu dari kata regression. Ya. Nah, sehingga didesain untuk kepentingan regresi ya. Tadinya begitu, tapi akhirnya untuk kepentingan yang macam-macam. Nah, kami di Python ini kami melihat jadi platform aplikasi yang multiguna, kemudian ada koleksi modul, library, fungsi yang berlimpah, library-nya juga sudah banyak terdesain, terdapat vendor besar dalam penggunaannya ya. Nah, ini beberapa library yang digambar di sini. Ya, saya ambil dari kuliah YouTube gitu ya, terus saya copy kata kuncinya dan dikatakan scalable atau fleksibel ya, bahasa yang disukai untuk mesin learning maupun artificial intelligence. Nah, pengembang mesin learning ini
itu tahun 1960-an ya, 1959 gitu ya. Jadi semula itu memikirkan bagaimana mesin berpikir. Nah, itu ya. Yang kemudian ada Alan Turing di AI gitu ya. Di AI begitu ya, yang kemudian itu menjadi fenomenal sehingga berkembang AI sampai sekarang, bahkan penciptanya pun sekarang, artinya para penemu di AI berapa diantaranya keluar dari pengembangan AI karena takut akan kecerdasan AI ya, takut. Ya, jadi banyak diskusi bagaimana pengaruh AI nanti pada generasi hari ini maupun mendatang. Kemudian bagaimana Python tadi fleksibel, ya, scalability itu adalah fleksibel tanpa memerlukan keahlian yang lebih tinggi, ya. Kalaupun ada perubahan program itu langsung kita bisa melakukan penyesuaian, gitu ya. Terus, jadi para pengembang developer dari berbagai program yang digunakan dalam industri maupun dalam berbagai aktivitas yang makro maupun mikro, Python ini luar biasa ya. Terus kenapa sih kok Python gitu ya? Ya itu nanti teman-teman bisa baca ya. Kayaknya enggak ada hubungannya sama ular gitu ya. Saya lupa itu alasannya. Terus jadi kita di sini nanti belajar menganalisis tipe-tipe data yang 5Vs begitu. Tapi dalam latihan mungkin agak sudah terstruktur, tidak terlalu besar begitu ya. Karena untuk pembelajaran. Nah, nanti kita akan sharingkan teman-teman yang sudah berhasil bermain data besar di industri ya, di industri begitu, supaya menginspirasi bahwa apa yang dipelajari teman-teman itu memang bermanfaat ya. Nah, ini ada juga yang dapat proses big data lebih efisien daripada Python, yaitu Hadoop dan Spark begitu ya. Ada berbagai framework untuk data processing, bahasa programmer, ada vendor big data gitu. Jadi karena ada perkembangan komunitas bahasa sendiri, terus ada yang vendor sendiri ya, seperti itu sehingga saling berinteraksi ya. Nah, dari pengembangan data mungkin yang di FTI ada yang misalnya Java ya. Misalnya ada big data beberapa bahasa seperti Java untuk membangun infrastruktur Hadoop dan Scala untuk Spark sebagai platform yang digunakan untuk data processing. Seperti itu. Jadi ya mungkin ini ilustrasinya ya. Jadi ini di data science itu kita punya berbagai teknik. Data science itu ilmu data ya, ilmu mempelajari data. Jadi bukan ilmu yang mempelajari kimia, fisika gitu bukan ya. Karena dulu kami mikirnya gitu, oh kami pasti bisa tuh data science. Itu karena science kan udah belajar. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Ternyata tidak sama sekali. Ya, jadi data science ilmu data. Ya, itu makanya kalau kita ketik data science dalam bahasa Indonesia ilmu data, tapi nggak keren ya namanya. Jadi kita tetap pakai data science. Nah, kemudian dari perkembangan salah satu bahasa Python, ada bahasa yang lain gitu ya. Di sini ada Java, ada Scala, ada big data platform di sini, Hadoop, ya, Spark, begitu. Yang kemudian ternyata Python ini bisa berinteraksi. Ya, jadi antara Python berkembang ada lagi bahasa-bahasa yang lain. Nah, ini Python ini scalable-nya di situ. Ya, jadi bisa
mudah berinteraksi dengan platform yang ada. Ya, jadi misalnya untuk mengintegrasikan Python dengan Hadoop ataupun Apache Spark itu digunakan APIS ya. Mungkin mahasiswa pernah dengar APIS ya, Application Programming Interface ya. Mungkin juga ada PyDub muncul di internet. Nah, itu salah satu API Python untuk Hadoop ya. Begitu. Nah, saya sendiri tidak mempelajari, tapi itu kira-kira mengapa sih Python ya. Jadi apa itu big data? Ada 5 kemudian mengapa Python? Karena scalability-nya, karena fleksibilitasnya terhadap platform-platform yang ada, begitu ya. Nah, untuk framework yang ada di dalam pengolahan big data itu misalnya ada Hadoop di situ ya. Mungkin yang di FTI pernah dengar itu apa begitu ya. Saya tidak mencermati di situ. Nah, kemudian ada di sini Cassandra, ada Spark ya. Pernah dengar itu saking banyaknya ya, mahasiswa mungkin sampai bingung bagaimana. Silahkan mencermati mana yang bisa, nanti tinggal kemudian ketika ahli di salah satu, nanti yang lain mungkin bisa menyesuaikan ya. Hadoop infrastructure gitu ya, punya arsitektur yang terdiri dari name node dan data node dan seterusnya. Ini saya tidak fokuskan di sini ya pada pertemuan kali ini, supaya ini bukan menjadi bagian utama, tetapi hanya sebagai pengenalan bahwa ada berbagai platform yang lain gitu ya, ada platform yang lain. Nah, ini ada detailnya Hadoop, tapi tidak akan saya bicarakan ya, karena mungkin saya sendiri sudah tidak menggeluti lagi, jadi saya sudah lupa gitu ya, sudah lupa begitu. Nah, ini contoh bagaimana ini dimanfaatkan. Kemudian juga beberapa platform yang lain, ada Cloudera begitu ya, misalnya kita menggunakan untuk image misalnya, dan juga di dalam Hadoop ini ada MapUser, terus di sini ada Apache Spark begitu, tapi ini tidak saya ceritakan ataupun tidak digunakan begitu, karena saya sendiri sudah tidak terlalu tidak menekuni begitu, karena coding itu bagiannya Pak Surya yang akan lebih fokus, tapi saya pada teori matematikanya, membahas hasil dari analisis ketika kita melakukan pengolahan data. Itu caranya seperti apa begitu, nanti akan itu bagiannya saya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya, apa yang sudah dibicarakan, yaitu terkait dengan praktikum ya. Besok kuliahnya caranya bagaimana, teman-teman jangan hanya pakai HP ya, jangan pakai HP, tapi juga HP dan laptop, karena harus mengcoding bersama-sama begitu. Kemudian nanti kadang-kadang mungkin pada waktu mengcoding berhenti sebentar untuk melihat keaktifan teman-teman dalam mengcoding, kemudian disuruh men-sharing hasilnya seperti itu, supaya terlihat interaksi kita kuliah bersama. Jadi selama kuliah gunakan 2 perangkat ya, atau langsung dengan laptop enggak apa-apa begitu ya. Tapi maksud saya supaya bisa tidak terganggu dalam mengcoding maupun mendengarkan, silahkan dengan 2 perangkat. Seperti ini saya dengan 2 perangkat supaya saya bisa lihat, sharing saya berhasil, file layarnya gitu ya. Saya kira itu dahulu yang bisa saya sampaikan, sehingga teman-teman bisa paham
apa yang dikerjakan nanti di dalam selama kuliah PDA. Begitu. Any comment? Sanli, cukup jelas? Ini sambil ngecek. Ini namanya ada saja atau orangnya ada di sini apa enggak? Pak Sanli? Jelas ya? Oh, Mas Sanli ya, jelas ya. Jadi jangan lupa ya, Besaila Firman Leksono. Jelas. Baik. Supaya kita bisa saling terlihat bahwa appear on the screen, boleh memunculkan wajah semua. Saya screenshot Edu Swarosi ya, supaya saling kenal juga ya, sekalipun dalam layar begitu ya. Ini ada Mbak Victoria Agatha. Ada yang bisa screenshot sampai full enggak? Ini coba saya cek dulu ya, manage dulu. Change layout, kemudian maksimalkan. Ya, ini udah. Ya, cukup banyak. Ya, semua muncul. Mbak Regita, Pak Muhammad, Robertus, ya, Weni, Pak Rosi, Yonatan, ya. Jadi di sini ada teman-teman S1 lebih banyak dari S2. Nggak apa-apa ya, yang S2 ditemenin orang banyak. Nah, nanti bersaing sama anak S1. Karena kuliahnya kita sekarang nggak lihat umur ya. Ada yang jadi CO umurnya masih muda, jadi ini kita berharap ini kaum muda ini bisa melejit lebih cepat dari yang S2 ini. Ya, gitu ya. Baik, ini terima kasih, saya screenshot dulu. Ya, saya share di grup S2 supaya terlihat. Oh, di grupnya sudah ada ya, sudah masuk. Ntar, PDA grup. Nah, ini semua sudah dalam grup. Ya, begitu sudah dibuat dan sudah saya share. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa bertemu lagi minggu depan. Latihan coding sederhana, jangan khawatir. Ada banyak platform seperti ChatGPT dan seterusnya yang bisa membantu dengan cepat, ya. Sehingga manfaatkan media-media yang ada. Tapi nanti Pak Yohanes akan membimbing secara perlahan supaya bagi yang belum terbiasa mengcoding bisa mengikuti, ya. Jadi ini diperuntukkan kita buat awalnya sama satu dengan yang lain. Selanjutnya silahkan menggunakan pertemuan kita untuk mengembangkan diri, artinya mahasiswa bisa mengeksplorasi dengan datang ke rumah, datang ke kantor. Saya mau mengeksplor data ini gitu, boleh ya. Silahkan ya. Bahkan itu mungkin bagian dari skripsi, itu juga boleh. Jadi seperti pengalaman kemarin, ini mahasiswa yang S2, setelah baru satu semester dia tesisnya sudah jadi. Karena dia langsung manfaatkan untuk pekerjaannya, kemudian dia komunikasikan apa yang kurang dan itu. Nah, ini tinggal ngikutin kuliah, tapi tinggal namanya jadi artinya masalah besarnya sudah terselesaikan, tinggal mempercantik, memperdalam, membuat semakin bagus gitu ya. Itu kira-kira semoga terinspirasi dengan kuliah ini. Sudah cukup kah Mas Bintang? Cukup? Untuk saya cukup, Bu. Ya, baik. Mas Gilang cukup? Cukup sekali, Bu. Suaranya Ariel? Sudah? Jelas? Dari? Ariel cukup? Cukup ya? Oh, cukup ya. Jadi nanti ada kuliah kalau tidak salah dengan Pak Iwan juga, tapi di mana saya lupa. Kelas ini atau kelas AI saya lupa. Begitu ya. Jadi ada 3 dosen kalau nggak salah. Saya membagi ininya nanti. Begitu saja saya kira, dengan demikian saya tutup. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Tuhan memberkati.